Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Ngulik Saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Selasa 15 Agustus jam setengah 7 pagi, kita akan ngulik saham Coal. Kita kulik saham Coal karena kemarin ada yang komen minta dikulik saham Coal. Katanya kenapa nggak bisa naik. Sebelum kita lanjutkan bahasan saham Coal ini, saya ingin sampaikan bahwa saham Coal ini adalah tipikal saham gorengan. Jadi pada saat IPO dia loncat, 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 kemudian turun drastis. Nah, ini adalah tipikal saham gorengan. Maka tidak semua orang cocok dengan saham gorengan. Tolong pahami ini. Karena saham gorengan ini high gain, high risk. Risikonya tinggi meskipun saat naik juga bikin sumringah sekali. Mari kita kulik lebih lanjut saham coalnya ini teman-teman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saham coal ini adalah saham ada di papan pengembangan. Jadi saat dia turun itu mentoknya ada di harga Rp50. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan apabila kondisi perusahaan berubah, dia akan turun sehingga nanti ada kemungkinan sahamnya akan sampai ke harga 1. Kita belum tahu, tapi saat ini, saat video ini dibuat, saham Coal ini adalah saham di papan pengembangan dan volumenya pun juga cukup signifikan sehingga harga terendahnya itu ada di 50. Nih, secara teknikal saham Coal ini sedang downtrend. Jelas sekali kalau kita ambil dari September 2022 pasca IPO dia sudah downtrend gitu kan. Naik tinggi, nggak naik, sempat naik di bulan April Mei tapi dia nggak mampu break di resisten terdekatnya di tanggal 13 Desember kemudian turun dan sekarang turun harganya di 50-an. Karena sedang downtrend dan volumenya saat turun ini cukup gede gitu kan dibanding volume-volume yang lain di atas MA20, maka menurut saya saham Coal ini tidak menutup kemungkinan dia akan turun sampai ke 50 teman-teman. Selanjutnya saya menyampaikan di judul video ini bahwa ini siap digoreng kapan saja. Ada beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa saham Coal ini memang akan ke 50 karena banyak saham-saham 50 yang kemudian terbang. Contohlah BRMS sempat ke 50, kemudian harganya naik tinggi sampai ke 300-an. Itu 600% ini. Jadi saham Coal ini juga ada kemungkinan dia akan seperti itu. Ke 50 dulu, nanti kemudian naik tinggi. Nah, digoreng pada saat itu. Ada beberapa hal yang buat saya berpikir bahwa saham ini akan digoreng kemudian hari. Yang pertama dari asing. Kalau kita perhatikan sejak IPO dari tanggal 7 September, jadi sejak IPO saham ini masih banyak dikoleksi oleh asing, gitu kan? Ini sampai belasan miliar, gitu kan? Karena belanja 548, jualan hanya 38.000. Ini asing, gitu kan? Kemudian yang kedua, itu adalah fakta bahwa MG itu banyak cut loss di saham ini beberapa hari terakhir. Nah, sebenarnya informasi teman-teman, saya mengamati beberapa saham apabila MG itu cut loss, gitu kan, nanti ada momen di mana dalam tanda kutip MG itu balas dendam. Kalau kita perhatikan saat turun ini teman-teman, dari tanggal 2 Agustus. Dari tanggal 2 Agustus ini sampai hari ini tanggal 14 kemarin dia turun jauh banget dan ada distribusi amat sangat gede gitu kan, ada IH gitu kan, IH bahkan beli tanpa jualan, hanya jualan hanya belanja 55 lot gitu kan. Kemudian yang belanja itu mayoritas adalah retail, CCLG, PP, YP, NI, XC ada semua di sini. Tetapi ada yang menarik, apa itu? MG itu belanja 9 miliar, jualan 23 miliar, tetap cut loss sampai 7 poin. Sejauh ini saya itu selalu berpikir bahwa MG itu nggak boleh cut loss, gitu kan. Boleh dia cut loss, tapi nanti dia ada momen dalam tanda kutip dia balas dendam. Itu pada saat turun ini teman-teman. Jadi kalau kita kasih kotak, jadi di momen ini MG itu adalah apa namanya dia cut loss. Kemudian saat sideway ini pun sama teman-teman. Sideway ini kita lihat dari tanggal berapa ini dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 1 Agustus ini MG ini juga cut loss gitu kan belanja 8 miliar jualan 7 miliar dia belanja tapi cut loss dari beli harga 92 jualan harga 91. Ada momen di mana dia cut loss, maka menurut saya
ini nggak boleh, ini nggak, bukan nggak boleh. Ini sesuatu yang anomali kalau kalau MG itu sampai 2 fase dia cut loss, itu anomali. Jadi menurut saya saham MG ini betul dia akan turun sampai ke 50 karena downtrend dan mungkin akan nyungsep di 50 untuk beberapa minggu, beberapa bulan, tapi someday dia akan naik tinggi. Someday-nya ini kapan kita nggak tahu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, kita nggak tahu. Karena bandar-bandar itu punya duitnya nggak berseri. Jadi bisa saja dia menahan suatu saham sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin belajar saham, ingin tahu bagaimana cara analisa saham, baik secara bandarmologi maupun secara teknikal analisa, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one on one, satu peserta, satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Demikian kuliah saham kowal hari ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di audio ini karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Apalagi ini adalah saham gorengan yang tidak semua orang cocok untuk beli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.